Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mulyaningsi. Saya dari kelas 3D PJKR. Di sini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan kualitas kurikulum. Buat teman-teman semuanya, pasti banyak yang nanya, prinsip kurikulum itu apa sih? Jadi di sini Risma jelasin ya. Prinsip kurikulum yaitu dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Nah, prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Shodi Sukmadinata terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi yang pertama, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan yang terakhir, efektivitas. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau ngejelasin prinsip-prinsip umum. Jadi yang pertama, relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Nah, yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang di sini dan di tempat lain. Bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Lalu, kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, teman-teman, selain ada prinsip umum, lalu ada prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, yaitu apa saja? Jadi yang pertama, berkenaan dengan tujuan pendidikan, berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajar, dan yang terakhir, berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu
pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu alat atau media apa yang dibutuhkan bila belum ada. Penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan. Alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan, tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati. Melalui kurikulum, setiap negara akan merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, merangkai bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan, membuat metode jitu, dan melengkapi peralatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Nah, jawabannya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, kurikulum juga sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan di suatu negara, karena di dalam kurikulum memuat 5 komponen utama, yaitu tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Jadi, melalui kurikulum setiap negara akan merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, perangkai bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan, membuat metode jitu dan melengkapi peralatan yang digunakan proses belajar mengajar, serta memeriksa keefektifan dan kemampuan kurikulum tersebut untuk diterapkan dalam pendidikan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan dari aku tentang prinsip dan kualitas kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.